Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan turun atas kami pada malam hari ini. Hadirat Allah turun atas kami pada malam hari ini. Hadirat Allah turun atas kami pada malam hari ini. Jadilah seperti surga di bumi ini seperti di surga. Haleluya, Jesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami boleh ada di hadirat Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan, semua karena campur Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami untuk menerima bagian terbaik dari kebenaran firman Tuhan. Engkau melawat setiap hati yang hadir pada malam hari ini. Biarlah kami semua seperti tanah yang subur. Tanah yang subur yang siap untuk ditanami oleh benih-benih firman Tuhan. Amin. Kami tidak izinkan satu kuasa apapun mencuri kebenaran firman Tuhan dari hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kemuliaan. Ada kelimpahan. Ada pemulihan. Oh haleluya. Haleluya. Itulah iman kami Tuhan. Itulah iman kami di dalam Engkau. Kami mau menerima bagian terbaik. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Di bawah kita malam hari ini punya tema persembahan yang terbaik. Ya, Bapak Ibu, persembahan yang terbaik. Terambil dari Matius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Persembahan yang terbaik. Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang membawa Alkitab boleh membukanya. Kita akan membacanya secara bergantian. Ya, karena ini Natal kita akan membacanya secara bergantian. Matius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Ayat yang ganjil akan dibaca oleh Bapak Ibu yang sudah bapak-bapak dan sudah ibu-ibu. Lalu ayat yang genap akan dibacakan oleh kaum muda. Siap? Siap? Haleluya. Baik, saya akan bacakan judulnya. Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-12 di bawah judul Orang-orang Majus dari Timur. Siap-siap Bapak Ibu, 1, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka
hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bulan Desember, jangankan bulan Desember, bulan November itu aroma-aroma Natal itu sudah mulai terasa. Karena sudah dari bulan Oktober, bahkan ada yang mungkin dari bulan Juni, panitia Natal itu sudah mulai dibentuk. Kesibukan Natal itu sangat melelahkan, ya kan? Pemuda-pemuda yang mempersiapkan semua. Kesibukan Natal itu sangat melelahkan, tapi sangat ditunggu-tunggu. Kalau tahun lalu kita tidak merayakan Natal, ya merayakan Natal, anak merayakan Natal tapi online. Itu kesibukannya beda dengan perayaan Natal seperti kita onsite saat ini. Satu anugerah Tuhan kalau kita bisa merayakan Natal onsite tahun ini. Itu karena anugerah Tuhan. Ya. Kalau kita bicara mengenai Natal, kita bicara mengenai kesibukan. Kita bicara mengenai dana yang banyak yang dibutuhkan untuk perayaan Natal. Kalau kita bicara Natal, kita juga bicara mengenai kalau anak-anak baju baru, kue-kue di rumah. Tapi malam hari ini kita akan belajar kebenaran. Sebenarnya kalau kita bicara Natal, kita bicara mengenai pemberian. Tentang memberi. Natal itu sebenarnya tentang memberi. Apa yang mendasari ini? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Siapa anak muda yang di belakang? Anaknya yang tunggal itu? Enggak yakin. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk orang-orang yang percaya. Siapa anaknya yang tunggal? Yesus. Itulah bayi Natal yang kita peringati setiap tahunnya. Pemberian Allah itulah yang kita peringati sebagai Natal. Yesus. Jadi kalau kita dengar Natal, artinya itu ada tuh dia ya. Kalau kita dengar Natal, kita mau Natal, artinya kita mau memberi. Sebenarnya begitu. Natal itu begitu. Allah memberi teladan duluan, memberi. Anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk menebus Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah Natal yang sesungguhnya. Jadi kita bicara Natal, kita bicara memberi. Tapi berarti kita berbicara mengenai Yesusnya itu. Tapi kalau kita bicara Natal juga kita selalu bicara yang seringnya tuh orang Majus. Waktu Natal umum gereja kemarin ada orang Majus. Tadi juga di awal juga ada. Yesus lahir lalu datang orang Majus. Orang Majus itu juga dia tahu, dia memberi, dia membawa persembahan yang luar biasa itu. Itu juga memberi. Ya. Jadi kalau kita dengar, wah udah mau Natal. Jadi artinya apa? Siap-siap untuk memberi. Itu ya. Jadi ingat, jadi Natal itu kalau Natal bukan siap-siap beli baju baru, bukan. Siap-siap bikin kue yang enak-enak di rumah, bukan. Tapi kalau kita dengar kata Natal, siap-siaplah kita untuk memberi. Iya. Karena Allah sudah lebih dulu memberi anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Nah, tapi hari ini kita mau bicara mengenai 3 orang ini, orang Majus. Siapa sih orang Majus? Kalau ada Bapak Ibu yang ikut streaming Natalnya
anak orang Majus. Orang Majus itu orang-orang dari daerah timur di Bethlehem. Mereka bukan orang percaya. Mereka bukan golongan orang Yahudi. Tapi biar mereka bukan golongan orang Yahudi, mereka percaya kepada kitab para nabi. Jadi mereka tahu bahwa di Bethlehem akan lahir seorang raja yang akan menyelamatkan orang-orang Israel dan sekitarnya. Itulah yang mendasari. Mereka itu orang-orang pintar. Saya yakin di sini semua anak-anak Tuhan adalah orang-orang pintar. Sekalipun orang Majus ini bukan orang Yahudi, tapi dia percaya ada kitab para nabi. Dia orang pandai. Mereka ahli astronomi. Makanya kalau bicara orang Majus pasti bicara mengenai bintang. Mereka melihat bintang di timur. Karena memang mereka pelajari. Kok ada bintang yang aneh ya? Ada ya satu yang aneh beda dengan bintang-bintang yang lain. Ada apa? Mereka cari tahu. Oh ternyata itu tanda bahwa seorang raja akan lahir. Bukan di daerah mereka, tapi di Bethlehem. Makanya mereka pergi. Mereka pergi itu dari negaranya menuju Bethlehem mencari Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah persembahan yang terbaik. Persembahan itu bisa kita juga sebut sebagai hadiah. Persembahan itu bisa kita juga bilang pemberian. Tapi bukan sekedar pemberian yang biasa-biasa, tapi ada bawahnya yang terbaik. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Ya Bapak Ibu yang punya catatan dicatat, tapi kalau nggak mau dihafalin. Ya, kita akan mempelajari 3 hal dalam memberikan persembahan yang terbaik. Yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Maaf ya. Ya, dia bertanya-tanya. Orang Majus ini, jadi yang pertama tadi, 3 hal yang kita pelajari dalam memberikan persembahan. Yang pertama adalah tahu kepada siapa kita akan memberi. Orang Majus ini tahu, biarpun daerahnya jauh, dia tahu siapa yang akan dilahirkan di Bethlehem itu. Dia adalah raja di atas segala raja. Orang Majus ini tahu bahwa yang dilahirkan itu adalah bukan sembarangan orang. Makanya dia datang. Dia membawa emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu, 3 persembahan ini adalah persembahan yang biasa diberikan kepada raja. Karena orang Majus ini tahu, makanya dia membawa persembahan yang terbaik. Karena orang Majus ini tahu untuk apa dia, untuk siapa dia datang ke Bethlehem, makanya dia bawa persembahan yang terbaik. Kalau kita perhatikan ayat berikutnya, karena dia tahu, yang dia tahu bahwa yang lahir ini adalah raja, dia perginya kemana? Pertama, tadi kita udah baca. Pertama kali dia kemana? Ke istananya Herodes. Namanya raja, ya lahirnya di istana. Itu menurut orang-orang Majus. Ya, makanya dia perginya ke Herodes. Lalu dia tanya, dan dia tanya, di mana dia raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Dia enggak nanyanya begini, emang bener ya raja orang Yahudi itu dilahirkan? Enggak. Dia nanya, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kenapa? Karena dia tahu bahwa kitab para nabi yang dia percayai itu adalah benar. Dia masuk ke istana Herodes, dia tanya. Tapi sayangnya Herodes tidak tahu apa-apa. Makanya dia panggil itu ahli-ahli kitabnya. Emang benar ya ada raja yang mau dilahirkan? Di mana itu tertulisnya? Lalu dikasih tahu ada. Dan itu membuat Herodes murka. Ya. Itu membuat Herodes murka. Karena apa? Karena Herodes tidak tahu apa-apa.
Herodes yang tinggal di Bethlehem tidak tahu apa-apa. Dan ini juga kondisi orang-orang percaya pada saat ini. Ngakunya orang percaya, tapi ketika firman disampaikan mengenai sesuatu, emang ada ya firman kayak gitu? Emang benar ya kalau Yesus itu juru selamat? Emang ada ya tertulis di Alkitab? Banyak kondisi sekarang ini ngakunya orang percaya, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Seperti Herodes ini yang kita baca ini. Dia orang di Bethlehem, tapi dia tidak tahu apa-apa mengenai berita kelahiran itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita memberi persembahan, kita harus tahu kepada siapa kita akan memberi. Bayangkan kalau saya bilang, maaf ya Bu Anti beli hadiah yang paling mahal. Udah perintahnya gitu doang. Kira-kira Bu Anti bisa beli gak? Bisa gak? Bisa. Tapi dia akan bingung. Ini untuk siapa hadiahnya? Tapi kalau seandainya saya bilang, Bu Anti beli hadiah yang paling mahal untuk Pak Bram ya. Itu pasti bisa membeli dan itu mempermudah Bu Anti untuk membelinya. Karena Bu Anti tahu persembahan hadiah yang terbaik itu mau diberikan kepada siapa, makanya dia bisa membeli yang terbaik. Sama hanya dengan kita harus tahu kepada siapa kita memberi persembahan yang terbaik. Lalu apa persembahan yang Tuhan mau dari kita? Kita mau baca Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini perintah Tuhan. Tuhan bilang, kamu anak-anak saya, kamu orang-orang percaya, kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Pastor Martinus kemarin bilang, kalau manusia udah mati, masih ada masih ada manfaatnya? Tidak ada lagi. Artinya apa? Selagi kita masih hidup, kita beri. Kalau kita bicara mengenai tubuh, kita bukan bicara hanya mengenai tubuh jasmani ini, tapi kita bicara mengenai seluruh aspek kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan kita ini adalah persembahan untuk Tuhan. Yang anak sekolah, sekolahlah dengan baik. Yang kuliah, kuliahlah dengan benar. Yang bekerja, bekerjalah dengan benar. Yang sudah menjadi suami, jadilah suami yang benar. Yang sudah menjadi istri, jadilah istri yang benar. Anak-anak, jadilah anak-anak yang benar. Orang tua juga jadi orang tua yang benar. Jadi dari semua segi kehidupan kita ini adalah persembahan untuk Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau kita tahu, oh saya bekerja di tempat ini, saya akan lakukan seperti untuk Tuhan. Yang terbaik. Ya. Kita semua yang orang percaya, saya hidup ini untuk Tuhan. Saya melayani untuk Tuhan. Kalau kita melayani untuk Tuhan, dihargai tidak dihargai, diucapkan terima kasih atau tidak, dilirik atau tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kita mau memberikan pelayanan kita itu untuk Tuhan. Artinya apa? Kita minta penghormatannya dari Tuhan. Kalau kita minta penghormatannya dari manusia, kita akan kecewa. Ya. Bagaimana cara Allah menghormati kita, menghargai apa yang kita lakukan? Tuhan tidak tutup mata. Makanya firman Tuhan bilang, apa yang kamu tabur, itu yang kamu. Ketika kita melakukan semua yang dipercayakan kepada kita, baik di sekolah, di kampus, pekerjaan, di gereja, di dalam pelayanan, kita lakukan itu sebagai persembahan untuk Tuhan,
maka Allah tidak akan tinggal diam. Persembahan yang terbaik adalah seluruh aspek kehidupan kita. Ingat, bukan cuma seperti harta benda. Harta benda itu juga dibutuhkan. Saya mengutip yang Pastor Martinus bilang, harta benda itu dibutuhkan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, diri kita. Yang Tuhan mau itu diri kita. Ingat, diri kita, bukan cuma tubuh kita, tapi semua aspek kehidupan kita, itu yang Allah mau. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Kalau yang namanya berkenan berarti bukan asal-asalan. Ya. Kalau yang namanya berkenan berarti bukan udahlah yang penting saya lakukan, udahlah yang penting saya kasih, udahlah yang penting saya ini. Tidak, yang namanya berkenan kalau kita memberi kepada orang, enggak usah deh, misalnya kita memberi untuk gembala kita. Bapak Ibu rela ngasih, ini contoh ya. Bapak Ibu rela ngasih baju 15.000 untuk gembala kita. Gak usah 15.000 deh, 100.000 3. Kira-kira gimana? Hatinya, nggak bisa, nggak mungkin saya kasih gembala saya yang begitu. Saya harus kasih yang terbaik. Apalagi untuk Tuhan. Tuhan yang menjadikan saudara dan saya, Tuhan yang membuat saudara dan saya ada sampai hari ini, Tuhan yang membuat saudara dan saya ada sampai titik ini, saat ini, itu Tuhan. Sadar tidak sadar, kadang-kadang anak muda nggak sadar, karena nggak sadar kalau hidupnya itu semua karena Tuhan. Karena saya punya anak muda. Kadang-kadang anak muda nggak sadar kalau hidupnya itu karena Tuhan. Jadi dia mengandalkan kekuatannya. Tapi saya mau bilang malam hari ini, saudara sampai di titik saat ini, sekarang dengan keberadaan kita semua yang ada di sini, itu semua karena Tuhan. Ya, itu semua karena Tuhan. Nih ingat, semua karena Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Bagaimana kita memberi persembahan yang terbaik? Kita harus tahu ada siapa kita memberi. Jadi kita memberi itu kepada Allah, kepada Tuhan kita. Lalu yang kedua, 3 hal yang kita pelajari dalam memberikan persembahan yang terbaik. Yang kedua, ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sampai situ aja bacanya. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Tadi saya sudah bilang kalau orang-orang Majus ini berasal dari negara sebelah timurnya Betlehem. Kalau saya baca ada yang bilang itu di negara Persia. Jaraknya itu bukan cuman yang bisa ditempuh 1 jam. Tidak. Tapi itu jaraknya sangat jauh. Dibutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau saya baca buku referensi bilang katanya itu beribu-ribu kilometer. Saya nggak tahu lagi deh. Beribu-ribu kilometer itu bagaimana? Tidak dicatat dengan pastinya, tapi beribu-ribu kilometer. Dan kita tahu bahwa zaman dulu itu tidak ada kayak sekarang naik pesawat 2 jam nyampe, 1 jam nyampe. Kita lihat tadi itu orang Majus, kalau yang tadi di video naik unta. Jadi saudara, dalam memberikan persembahan yang terbaik, yang kedua itu dibutuhkan pengorbanan. Ya, orang Majus ini mau membawa persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur itu dibutuhkan pengorbanan dari orang Majus. Ada waktu yang terbuang, ada tenaga yang terbuang. Tidak mungkin dia lewat padang pasir tengah malam, dia tidak singgah dulu di penginapan. Ada dana yang keluar. Tapi juga ada kelelahan fisik yang dia rasakan. Yang mereka rasakan hanya untuk memberikan persembahan yang terbaik. Tapi karena dia tahu kepada siapa dia akan memberi, itu tidak jadi masalah. Ya, dalam memberi persembahan yang terbaik, yang kedua itu dibutuhkan pengorbanan.
bagaimana Allah memberi anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apa yang Yesus lakukan bukan cuma lahir saja, tapi dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, kita belum mengorbankan nyawa kita. Kita belum sampai mengorbankan nyawa kita untuk Tuhan. Dan itu juga tidak ada artinya nyawa kita dikorbankan untuk Tuhan. Kalau Tuhan, dia mati di kayu salib untuk kita orang yang berdosa. Dia sampai lakukan itu. Tapi kadang-kadang kita juga tidak sadar. Bahkan mungkin kadang-kadang kita gak peduli. Ya, orang Majus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dia lakukan itu karena dia tahu untuk siapa, kepada siapa dia memberi. Saudara, di pekerjaan untuk memberikan yang terbaik, memberikan hasil yang terbaik dalam pekerjaan, dibutuhkan pengorbanan enggak? Yang sudah bekerja. Dibutuhkan enggak? Dibutuhkan. Yang melayani, untuk memberikan yang terbaik dibutuhkan pengorbanan enggak? Dibutuhkan latihan pontang-panting dari pekerjaan, lalu mempersiapkan segala sesuatu, belum lagi korban perasaan. Jangan bilang di dalam pelayanan gak ada korban perasaan. Iya apa ya? Iya. Begitu memang, kalau kita mau beri yang terbaik, pasti ada hal yang harus dikorbankan. Namanya juga memberi. Ketika kita memberi, ada yang hilang gak? Ada yang hilang gak? Ada, dari sisi kita hilang, tapi kita membuat orang lain suka cita. Sama, ketika kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, dalam semua aspek kehidupan kita sebagai anak muda, sebagai orang tua, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun, ketika kita mau memberi yang terbaik, pasti ada yang harus kita korbankan. Pasti ada yang harus kita korbankan. Ya. Tapi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak memperhitungkan. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak memperhitungkan apa yang sudah kita lakukan. Orang-orang Majus ini lihat, ketika mereka berangkat dari negaranya, mereka tidak berangkat mereka berangkat hanya Bethlehem. Mereka nggak tahu bahwa ternyata raja yang mereka cari itu adanya di kandang domba. Bisa saja Herodes menahan mereka di istananya. Nyawanya terancam. Bisa saja. Ya. Ada yang dikorbankan. Waktu, tenaga, pikiran, dan yang tadi saya bilang, perasaan. Korban perasaan. Itu biasa terjadi juga walaupun di dalam pelayanan. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi itu artinya apa? Ketika kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita harus siap berkorban. Ya, kita harus siap untuk berkorban. Ketika kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Contoh, ini paling sederhana. Yang terbaik untuk Tuhan. Ibadah kita hari ini dimulai jam 6. Siapa yang datangnya sebelum jam 6? Iya. Siapa yang datangnya pas jam 6? Siapa yang datangnya lewat jam 6? Iya. Nah, untuk ada tepat waktu di tempat ini dibutuhkan pengorbanan enggak? Dibutuhkan, harus berangkat lebih cepat. Tapi ternyata biar berangkat lebih cepat, ada aja halangan, macet. Tapi apa yang penting yang awalnya sudah berusaha berangkat lebih cepat. Ketika kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, kalau ibadah datangnya, ini yang sederhana, ibadah datangnya tepat
Anak-anak muda yang bilang, ibadah datangnya tepat waktu. Orang kita mau ketemu Tuhan kok datang telat. Ya, iya kan? Kita mau ketemu Tuhan datang telat. Kan tadi memberikan persembahan yang terbaik itu seluruh aspek kehidupan kita harus yang terbaik. Termasuk waktu kita untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah itu contoh kecil saja memberi yang terbaik. Itu contoh kecil saja, pengorbanan yang kecil saja datang lebih cepat daripada biasanya. Kalau ibadah minggu mulai jam 9, yang rumahnya dekat berangkat setengah 9 boleh. Tapi kalau yang rumahnya jauh berangkatlah jam 8 pagi, setengah 7 pagi, mungkin jam 7 kayak Ibu Ika di Jakarta sana. Oh Ibu Ika mah hari Sabtunya udah berangkat ya Bu. Itu dia. Karena mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ada pengorbanan yang harus dilakukan. Suami mau memberi yang terbaik untuk istrinya. Ada pengorbanan. Anak-anak yang mau memberi yang terbaik untuk orang tuanya. Ada pengorbanan. Orang tua mau memberi yang terbaik untuk anaknya, ada pengorbanan. Kita semua yang ada di tempat ini mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, ada pengorbanan, ada harga yang harus kita bayar. Harganya beda-beda. Harga yang harus kita bayar itu beda-beda. Apa yang harus saya bayar beda, yang harus Ibu Wanti bayar juga beda. Ya. Memberi yang terbaik. Tahu kepada siapa kita akan memberi. Kepada siapa kita akan memberi? Kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus dibutuhkan pengorbanan. Siap berkorban? Siap berkorban? Siap datang on time? Siap datang on time waktu kalau ibadah? Haleluya. Lalu yang ketiga, 3 hal yang kita pelajari dalam memberikan persembahan. Yang ketiga, kita baca ayat yang kedua B, ayat 10 sampai yang ke-11 dan ayat 12. Saya bacakan. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Yang ketiga, 3 hal yang kita pelajari dalam memberikan persembahan adalah mempunyai sikap hati yang benar. Orang-orang Majus ini ketika dia datang ke Bethlehem, pertama kali datang ke istana Herodes, dia bilang begini, kami datang untuk menyembah dia. Dia gak bilang kami datang mau kasih ini loh, emas, kemenyan dan mur. Dia gak bilang itu. Tapi dia bilang kami datang untuk menyembah dia. Menyembah itu adalah bukan cuman yang menyembah, sujud menyembah itu, tapi tidak, hati. Menyembah itu menempatkan serta memberikan rasa hormat yang sangat tinggi kepada suatu pribadi dan menghasilkan dampak yang dapat dilihat. Bukan cuman sekedar sujud di bawah kaki seseorang, itu namanya menyembah, tapi tidak. Menyembah di sini adalah menempatkan serta memberikan rasa hormat yang sangat tinggi kepada suatu pribadi dan menghasilkan dampak yang dapat dilihat. Orang Majus ini datang kepada Herodes bilang, di mana raja orang Yahudi? Kami mau menyembah dia. Itu merupakan sikap hatinya dia yang mau menyembah Yesus, mau menyembah bayi Natal itu karena dia sangat menghormatinya, karena dia sangat mengagungkannya, karena dia mempercayainya sebagai juru selamat. Walaupun tidak ditulis secara literal. Jadi itu artinya menyembah. Menyembah itu sikap hati. Ya, menyembah itu sikap hati. Walau diekspresikan dengan angkat tangan, diekspresikan dengan sujud menyembah,
yang sebenarnya menyembah. Tapi sesungguhnya menyembah itu adalah sikap hati. Bagaimana sikap hati kita ini. Jadi dalam memberikan persembahan yang terbaik. Yang ketiga, kita harus mempunyai sikap hati yang benar. Kita harus mempunyai sikap hati yang benar. Jadi apa yang kita lakukan, seluruh aspek kehidupan kita ini kita mau persembahkan untuk Tuhan dengan sikap hati, dengan motivasi, dengan yang melatar belakanginya yang benar untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan dengan motivasi-motivasi yang tersembunyi. Ya, bukan dengan motivasi-motivasi yang tersembunyi. Aduh, saya mau kasih Tuhan persembahan yang banyak supaya besok Tuhan beri saya. Kan ada yang suka ajar gini, beri maka Tuhan akan memberkati 10, 20, bahkan beratus-ratus kali lipat. Kalau kita memberi bukan karena kita mau diberkati Tuhan 100 kali lipat, tapi kita memberi karena Tuhan lebih dulu memberi kepada kita. Jadi ingat, Natal itu memberi. Tapi memberi bukan cuma di hari Natal. Ya. Punya sikap hati yang benar. Tidak lagi hanya di sikap hati saja, tapi itu ada dampak, menghasilkan dampak yang dapat dilihat. Lihat orang Majus ini di ayat yang kedua yang terakhir, kami datang untuk menyembah Dia. Karena dia menyembah Yesus di ayat yang ke-10 katakan, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Mereka punya sikap hati yang benar kepada bayi Natal itu. Mereka percaya bahwa dia adalah raja di atas segala raja, juru selamat. Sikap hatinya percaya, datang menyembah. Akibat yang bisa dilihat adalah mereka bersukacita. Tidak berhenti sampai di bersukacita, mereka mempersembahkan kemenyan, emas, dan mempersembahkan harta benda mereka. Karena mereka tahu dari di awal ya, mereka tahu ini siapa ini yang saya kunjungi ini. Mereka tahu. Mereka lakukan dengan semua pengorbanannya. Tapi mereka punya sikap hati yang benar. Dan itu menghasilkan dampak yang bisa dilihat, dirasakan oleh Maria, Yusuf. Kalau kita baca di kitab-kitab yang belakangannya, bersukacita. Ya, Bapak Ibu Saudara dan dikasih Tuhan. Orang-orang Majus ini datang dari tempat yang jauh. Karena dia mau memberikan persembahan yang terbaik. Dia memberi persembahan yang terbaik karena dia tahu kepada siapa dia memberi. Hari ini saya kasih tahu, firman Tuhan kasih tahu. Roma 12 ayat 1 tadi itu menjadi pegangan orang percaya. Menjadi hal yang harus diingat bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Sekali lagi, bicara mengenai tubuh, bicara mengenai semua aspek kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita harusnya mencerminkan Yesus. Dimanapun kita berada, saudara, dimanapun Tuhan tempatkan kita, sebenarnya Tuhan sedang tempatkan kita itu untuk jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan buat jadi batu sandungan. Jadi berkat buat yang bekerja di kantor, jadi berkat untuk teman-teman kantornya. Yang kuliah, jadi berkat untuk teman-teman kuliahnya. Di rumah tangga, anak-anak jadi berkat untuk orang tua, orang ataupun sebaliknya. Itu adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan gak melihat dulu si Anu begini-begini, aduh saya gak terima persembahan. Tidak, Tuhan tidak pernah melihat itu. Kalau kita mau melihat masa lalu kita, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Itu firman Tuhan bilang.
Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Allah memberi anaknya yang tunggal. Allah memberi anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi hari ini tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang bilang, saya tidak bisa melayani Tuhan. Tuhan gak akan mau hidup saya gak benar. Soalnya hidup saya gak benar. Soalnya hidup saya ini gak berkenan di hadapan Tuhan. Saya gak akan bisa memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan gak akan terima karena saya ini orang yang berdosa. Karena saya sudah terlalu banyak melakukan dosa. Justru ketika kita sadar bahwa kita orang berdosa, datang sama Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Ya, hari ini kita belajar mengenai persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik pertama kali diberikan oleh Allah kita sendiri, yaitu memberikan anaknya yang tunggal. Sebagai orang-orang percaya, Tuhan minta kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Seluruh aspek kehidupan kita ini kita harus persembahkan untuk Tuhan. Lalu yang kedua saya ingatkan, ketika kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Ada harga yang harus kita bayar. Lalu yang ketiga, miliki sikap hati yang benar. Miliki sikap hati yang benar. Sekali lagi, dinilai baik atau tidak baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, tetap katakan saya lakukan ini untuk Tuhan. Ya, saya lakukan ini untuk Tuhan. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Jadi kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, kita jangan pernah berharap ucapan terima kasih dari manusia. Tadi saya bilang kalau kita berharap kepada manusia, kita pasti kecewa. Berharapnya kepada Tuhan, persembahkannya kepada Tuhan. Walaupun yang melihat manusia, tapi motivasinya mempersembahkan untuk Tuhan seluruh aspek kehidupan kita. Orang Majus sekalipun mereka bukan bagian dari orang-orang Yahudi, Tuhan pakai mereka. Tuhan pakai mereka untuk membuka mata Herodes. Lihat nih, bukan golongan orang Yahudi, tapi dia tahu berita keselamatan itu. Tuhan pakai orang-orang Majus ini untuk kemuliaan Tuhan, apalagi kita. Orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang harganya sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Tuhan mau pakai kita semua dengan semua keahlian kita. Orang Majus ahli astronomi, Tuhan pakai. Saudara ahli apa? Saudara mahir di bidang apa? Saya sampaikan bahwa Tuhan mau pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Masalahnya, mau atau tidak. Itu masalahnya. Mau atau tidak dipakai oleh Tuhan. Mau atau tidak mempersembahkan semua aspek kehidupan kita ini untuk Tuhan. Ya, melalui Natal malam hari ini, mari kita merenung bersama-sama. Sudahkah saya mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah saya mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah saya memberikan yang terbaik? Bapak Ibu boleh tutup mata dalam sikap doa di hadirat Tuhan. Ya, dalam sikap doa di hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita merenung. Sudahkah saya memberikan yang terbaik? Sudahkah saya memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dalam masa kehidupan kita sampai pada hari ini? Sampai pada hari ini. Atau justru kita terlalu banyak sering mendukakan Tuhan melalui sikap kita, melalui pikiran kita, melalui perbuatan kita. Oh Yesus. Yesus. Mari Bapak Ibu semua dalam sikap doa.
Semua dalam sikap doa. Sudahkah anak-anak muda mempersembahkan yang terbaik hidupmu untuk Tuhan? Sampai hari ini. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini kita semuanya karena Tuhan. Tuhan mau kita mempersembahkan hati, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Haleluya. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini saya ampuni saya Tuhan. Kalau selama ini mungkin saya belum memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Hari ini juga Tuhan mau menyelamatkan kita. Hari ini bayi Natal, Yesus yang kita peringati sebagai hari Natal, lahir, tapi dia juga mati di kayu salib. Dia bangkit untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang belum tahu saya ini diselamatkan atau tidak. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang masih ragu. Kalau saya mati, saya itu masuk kemana? Masuk ke neraka atau masuk ke surga? Oh, bagi teman-teman, bagi saudara yang masih ragu, boleh taruh tangan di dada. Semua pejamkan mata, tidak usah lihat kiri kanan, tidak usah lihat saya, dengar suara saya saja. Taruh tangan di dada. Bagi saudara-saudara yang masih ragu, seandainya Tuhan ambil kita malam hari ini, kita nggak tahu kita masuk neraka atau masuk surga, taruh tangan di dada. Saudara boleh ikuti doa saya. Kalau saudara malu untuk bersuara keras, berdoa dalam hati. Tuhan Yesus, malam hari ini, saya membuka hati saya. Saya mengundang Engkau masuk. Saya mengundang Engkau masuk bertahta di dalam hati saya. Menjadi Tuhan, menjadi juru selamat di dalam kehidupan saya. Terima kasih karena Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin saya untuk menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Amin. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, anak muda yang mungkin masih ragu, yang mungkin selama ini saya belum memberi yang terbaik untuk Tuhan. Selama ini saya banyak melakukan dosa, selama ini saya banyak melakukan kejahatan, selama ini saya jarang datang ke gereja, selama ini saya jauh dari Tuhan. Taruh tangan di dada. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya karena saya jauh dari Tuhan. Terima kasih karena malam hari ini Tuhan mau saya ada dekat dengan Tuhan. Biarlah di hari-hari yang datang Roh Kudus memimpin saya, Roh Kudus menuntun hidup saya. Saya mau berusaha memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ya. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Taruh tangan I di dadamu. give you my soul. Naikkan pujian ini sebagai ungkapan iman. I'll live for you alone. Yes. Every Bukan sekedar breath lagu, that I take, tapi ungkapan hati kita kepada Tuhan. when I'm away. Ya. Ini kami Tuhan. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you Yes, my Tuhan. heart. Ini kami semua. I give you my soul. Kami
Beri hidup kita untuk Tuhan. Every Yes, breath Tuhan. that I take, Yes. every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Tuhan, Kau melihat, Kau I mendengar. give you my soul. Engkau mendengar, inilah ungkapan hati kami Tuhan. Ungkapan hati kami. Live for you Ya Tuhan. alone. Bukan sekedar pujian, Every tapi sebuah ungkapan hati kami. Oh, kami mau memberi hidup kami untuk Tuhan. Yes. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Jesus, Engkau melihat setiap hati yang hadir pada malam hari ini. Engkau melihat siapapun mereka. Engkau melihat latar belakang mereka. Engkau melihat kehidupan mereka. Engkau mengenal mereka secara pribadi Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang datang dengan pergumulan, dengan kedukaan, dengan permasalahan, malam hari ini Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan dalam nama Yesus. Tuhan berikan kelepasan dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan, Tuhan berikan penghiburan dalam nama Yesus. Oh oh dalam nama Yesus, apapun masalahmu, katakan Tuhan, siapapun engkau, apapun masalahmu, katakan Tuhan, saya datang sama Tuhan malam ini. Saya datang sama Tuhan malam ini dan saya tahu saya dipulihkan. Saya tahu saya dipulihkan. Saya tahu pemulihan itu terjadi dalam nama Yesus. Diberkati engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan. Engkau melihat setiap hati. Tuhan menjamah kami semua. Malam hari ini kami belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik.
persembahan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu hidup kami, seluruh aspek hidup kami, seluruh segi kehidupan kami. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik lebih dulu. Karena Tuhan memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kami orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bertumbuh di hati kami, berbuah lebat dalam kehidupan kami, menjadi suluh, menjadi pegangan dalam kehidupan kami semua. Siapapun kami Tuhan, kami sebagai anak-anak, kami sebagai orang tua, kami sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Firman itu untuk kami. Firman itu untuk kami. Menjadi pegangan, menjadi pedoman dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu terbatas menyampaikan, Roh Kudus bekerja, memberikan pengertian. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya juga kami akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, mari sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya.